Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini kita akan membahas sebuah analisa sistem, dan di sini sebagai presentasi online mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi. Dan judul presentasi kami yaitu Analisa Sistem Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web SMK Negeri Purwojati. Di sini anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Mailani Azahra dengan NIM 1218385 dan teman saya Akilah Ken Manggali dengan NIM 1218371. Selanjutnya Hairunisa Az-Zahra dengan NIM 121837004. Indah Nur Cahya Oktaviani dengan NIM 121836618. Dan yang terakhir Al-Rezi Firdaus dengan NIM 1218351. Di sini ada tim kita. Di sini saya sendiri Mailani Azahra, ini Akilah Ken Manggali, Hairunisa Azahra, Indah Nur Cahya Oktaviani, dan Al-Rezi Firdaus. Nah, di sini saya sebagai ketua dan Akilah sebagai anggota, Hairunisa anggota, Indah anggota, dan Al-Rezi juga anggota. Di sini ada sosial media kami, di sini ada akun email, lalu akun Facebook, dan akun Instagram. Nah, langsung masuk ke pembahasan. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama, project charter, project report, lalu penutup. Ada daftar pustaka dan ada lampiran. Bab 1 project charter, di dalamnya itu ada latar belakang, permasalahan, deskripsi produk, keuntungan yang diharapkan, perencanaan aktivitas secara global. Untuk bab 2 project report, di sini ada analisa sistem berjalan, analisa kebutuhan sistem, desain sistem, pembuatan kode program, pengujian black box testing, dan pemeliharaan. Dan di penutup ada kesimpulan dan saran. Daftar pusaka di lampiran akan ada tutorial penggunaan web. Langsung ke bab 1 yaitu project charter. Yang pertama latar belakang. Nah, untuk yang pertama yaitu perkembangan teknologi. Di era modern seperti ini, apapun bisa dipermudah dengan adanya teknologi. Perkembangan teknologi dan informasi, khususnya internet, disambut baik oleh semua kalangan, bahkan dunia pendidikan sekalipun. Banyak lembaga pendidikan yang sudah merasakan manfaat dari kemudahan teknologi yang ada. Salah satunya implementasi kegunaan teknologi di lembaga pendidikan yang seperti diselenggarakannya penerimaan siswa baru berbasis online. Teknologi internet dan web mampu mendukung proses input dan output data siswa secara cepat dan juga akurat. Nah, yang selanjutnya, pandemi COVID-19. Di saat yang seperti sekarang, dengan adanya musibah pandemi yang sedang terjadi dan bertepatan dengan akan masuknya tahun ajaran baru, maka di setiap instansi pendidikan secara tidak langsung diwajibkan harus memiliki atau mengadakan adanya penerimaan siswa baru berbasis online sesuai dengan peraturan pemerintah yang masih melarang adanya keramaian di suatu tempat. Maka sekolah pun menjadi imbas dengan adanya musibah ini. Yang selanjutnya, penerimaan siswa baru secara manual.
Dikembangkannya sistem penerimaan siswa berbasis secara online, yaitu guna mengurangi bahkan menghilangkan kecurangan-kecurangan yang terjadi pada penerimaan siswa baru yang dilakukan secara manual. Penerimaan siswa baru yang dilakukan secara manual sering mengalami berbagai macam kendala. Misalnya, apabila ada calon siswa atau orang tua yang terkadang kesulitan untuk mengakses informasi dan melakukan proses pendaftaran. Sistem manual ini masih menggunakan arsip dalam bentuk fisik yang beresiko mengalami kerusakan atau bahkan hilang. Sehingga banyak lembaga pendidikan yang mulai mempertimbangkan bagaimana sistem penerimaan siswa yang sesuai, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, yang selanjutnya, sistem penerimaan siswa baru berbasis online akan mempermudah dan mempercepat proses. Nah, di SMK Negeri Purwojati, yang bergerak di bidang pendidikan membutuhkan pengolahan data secara tepat dan akurat, yaitu mereka menggunakan bantuan internet yang dapat membantu dan mendukung proses operasional dan proses pengambilan keputusan dengan baik dan efisien, atau bahkan akan lebih bermanfaat di masa yang akan datang, karena kita juga tahu bahwa di masa yang akan datang pasti teknologi akan sangat penting dan sangat berpengaruh. Nah, oleh karena itu, dengan berkembangnya kemajuan teknologi ini, SMK Negeri Purwojati perlu menyediakan akses untuk melakukan penerimaan siswa baru berbasis web. Maka, pelaksanaan penerimaan siswa baru secara online akan membuat lebih efisien, baik efisien waktu, tempat, biaya, maupun tenaga. Dan para peserta maupun orang tua tidak perlu repot-repot mendatangi sekolah hanya untuk sekedar melihat pengumuman atau informasi yang terkait. Dan sistem online ini dapat diakses dimanapun mereka berada, selagi mereka masih terhubung dengan internet. Yang selanjutnya yaitu permasalahan. Penerimaan siswa baru selalu dilaksanakan oleh seluruh lembaga pendidikan di setiap tahun ajaran baru. Pelaksanaan PSB lancar tanpa kendala sangatlah penting. Pelaksanaan PSB secara manual mengakibatkan kecepatan pelayanan terhambat, minimnya untuk proses pendataan, baik administrasi maupun informasi yang dibutuhkan oleh penerimaan siswa baru akan mengakibatkan terjadinya kecurangan pelaksanaan secara manual, seperti panitia, orang tua, maupun penerimaan siswa baru. Perlu adanya sistem informasi berbasis web yang mampu mengelola pelaksanaan penerimaan siswa baru seperti proses pendaftaran, seleksi, penjurnalan, pengumuman, dan pendaftaran ulang agar lebih efisien. Dan dengan adanya sistem informasi berbasis web dapat membantu bagi calon siswa baru yang ingin mendaftar sekolah tersebut tetapi terkendala oleh jarak tempuh. Nah, yang selanjutnya yaitu deskripsi produk atau service. Nah, data-data yang kita butuhkan untuk membangun sistem ini yaitu yang pertama, ada data diri user, data nilai, data asal sekolah, data prestasi, data kecamatan, proses pendaftaran, proses seleksi, proses daftar ulang, jumlah peserta lolos, jumlah daftar ulang, pendaftaran selesai, info pendaftaran, info sekolah, dan yang terakhir laporan. Nah, di sini laporan ada laporan peserta lolos, dan daftar ulang. Untuk selanjutnya yaitu keuntungan yang diharapkan. Nah,
dibangunnya suatu sistem informasi pasti yang diharapkan akan menguntungkan bagi pihak yang bersangkutan di sistem tersebut. Nah, di sini yang pertama menguntungkan bagi sisi admin, panitia, penerimaan siswa baru. Yang kedua, bagi pengguna. Nah, keuntungan yang diharapkan dari sisi admin, panitia, penerimaan siswa baru, yang pertama akan mempermudah penyimpanan data calon siswa baru. Yang kedua, mempermudah menginput data calon siswa. Yang ketiga, tidak ada lagi arsip dalam bentuk fisik yang beresiko mengalami kerusakan atau bahkan hilang. Nah, yang selanjutnya mempermudah administrator penerimaan siswa baru. Yang terakhir, pencarian data serta pembuatan laporan sudah dilakukan secara komputerisasi sehingga informasi yang dihasilkan menjadi mudah dan berkualitas. Yang selanjutnya, keuntungan yang diharapkan dari sisi pengguna yang pertama, mempermudah proses pendaftaran karena dilakukan secara online. Yang kedua, mempermudah untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru secara online. Yang ketiga, tidak harus datang ke sekolah tujuan bagi calon siswa yang ingin mendaftarkan diri di sekolah tersebut. Yang terakhir, transaksi pembayaran administrasi jadi lebih mudah nih karena bisa menggunakan m-banking. Nah, yang selanjutnya yaitu perencanaan aktivitas secara global. Kita dalam membangun suatu sistem pasti sudah direncanakan seperti jadwal pekerjaan yang akan dilaksanakan. Nah, di sini aktivitasnya analisa kebutuhan. Kita di sini membutuhkan 3 hari dan estimasi biaya sekitar 2 juta. Di sini juga ada desain sistem, implementasi, pengujian sistem, instalasi, dokumentasi, training, administrasi, pemeliharaan, dan ada kegiatan lain, misalnya ada tambahan kerja, meeting, atau yang lainnya. Nah, di sini total pelaksanaan pembangunan sistem hingga berjalan dan dapat digunakan yaitu sekitar 69 hari dan estimasi biaya kurang lebih 24 juta. Selanjutnya kita akan ke bab 2. Di sini kita membahas tentang project report. Yang pertama, analisa sistem berjalan. Nah, jadi di SMK Negeri Purwojati itu telah ada sistem berjalan ketika penerimaan siswa baru. Di sini yang pertama, calon siswa mengambil formulir pendaftaran pada panitia dan yang selanjutnya yaitu panitia akan memberikan formulir pada calon siswa. Nah, yang ketiga, calon siswa mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan pendaftaran. Lalu, panitia menerima formulir dan syarat pendaftaran calon siswa. Nah, selanjutnya, jika syarat-syarat pendaftaran tidak sesuai, maka dokumen dikembalikan pada calon siswa dan jika sesuai, maka akan lolos. Jika sudah lolos, maka panitia memberikan tanda bukti pembayaran. Lalu, bukti pembayaran adalah bukti untuk calon siswa mengikuti tes ujian masuk. Nah, langkah yang selanjutnya, setelah dilakukan tes ujian masuk, calon siswa mendapatkan hasil tes ujian dan jika lulus, maka siswa menerima pemberitahuan kelulusan bahwa dinyatakan menjadi siswa SMK Negeri Purwojati. Nah, di sini jadi sistem yang berjalan masih secara manual yang sekarang dilakukan di SMK Negeri Purwojati. Yang selanjutnya yaitu analisa kebutuhan sistem. Yang
pertama ada operasional. Nah, jadi kebutuhan sistem operasional itu menjelaskan tentang bagaimana prosedur berjalannya penerimaan siswa baru yang akan beroperasi. Yang selanjutnya, keamanan, berisi tentang seberapa tingkat keamanan segala pengolahan data, dan yang terakhir yaitu dokumentasi, mencakup tentang dokumen calon siswa baru yang telah diarsipkan. Dari analisa yang telah kami lakukan, maka kami mendapatkan hasil dari analisa tersebut, yaitu yang pertama, analisa kebutuhan prosedural, yaitu diperlukan perancangan sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web yang terhubung dengan database sekolah agar proses penerimaan siswa baru dapat berjalan dengan cepat dan tepat. Diperlukan admin pegawai sekolah yang profesional yang dapat melakukan operasional maupun mengawasi berjalannya penerimaan siswa baru dengan sistem online agar tidak terjadi adanya human error. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan perangkat lunak. Di sini kita membutuhkan perangkat yaitu sistem operasi minimal Windows 7, software paket XAMPP, dan ada browser yaitu Google Chrome. Nah, kebutuhan yang selanjutnya yaitu kebutuhan perangkat keras. Di sini kita membutuhkan minimal prosesor Intel Core i3, lalu hard disk, ada RAM minimal 2 GB, terus VGA card minimal 512 MB, seperangkat komputer, mouse, CD, dan printer. Yang selanjutnya kita akan membahas desain sistem. Tahap desain sistem merupakan implementasi dari analisis kebutuhan user dan sistem. Nah, di tahap desain ini kita membutuhkan 4 tahapan. Yang pertama, kita membuat ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang selanjutnya kita membutuhkan tahap spesifikasi file. Lalu yang ketiga ada desain antarmuka, dan yang terakhir struktur navigasi. Nah, yang selanjutnya pembuatan kode program. Di pembuatan kode program ini kami menggunakan aplikasi XAMPP dan software edit yaitu pakai Atom. Selanjutnya yaitu pengujian menggunakan metode black box testing. Nah, di sini kita akan menguji sistem kita di login admin. Nah, di sini apabila username benar dan password salah, maka pesan yang akan muncul yaitu login gagal, lalu ada navigasi login kembali atau kembali ke homepage. Nah, yang selanjutnya, jika kita memasukkan username dan password yang benar, maka akan muncul seperti gambar berikut. Jadi langsung masuk ke data siswa yang telah mendaftar. Nah, yang selanjutnya kita membahas pemeliharaan. Di sini kita menggunakan 4 pemeliharaan. Yang pertama ada pemeliharaan korektif, yang kedua pemeliharaan adaptif, yang ketiga pemeliharaan perfektif atau penyempurnaan, dan yang terakhir pemeliharaan preventif. Nah, di sini pemeliharaan korektif yaitu bagian pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani, karena pemeliharaan ini mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan.
Yang selanjutnya pemeliharaan adaptif. Pemeliharaan adaptif dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru. Yang selanjutnya pemeliharaan perfektif atau penyempurnaan, yaitu mempertinggi cara kerja atau kemampuan untuk dipelihara. Yang terakhir, pemeliharaan preventif terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tutorial menggunakan web yang telah kita rancang. Akan mempraktekkan website yang telah kami buat. Yang pertama, masuk ke browser. Selanjutnya kita ketikkan localhost ppdb_master, lalu klik enter. Nah, ini tampilan awal dari website kami. Tentunya di sini ada judulnya, yaitu penerimaan siswa baru SMK Negeri Purwojati 2020. Terus ini adalah tampilan pertama yang akan muncul di website kami. Di sini ada beberapa menu, yaitu ada home, ada login, lihat peserta, register, dan lihat ranking. Nah, kita akan mempraktekkan ketika kita menjadi calon siswa baru. Langkah pertama yaitu kita mengeklik menu register. Nah, di sini kita akan melihat sebuah formulir pendaftaran yang di sini kita mengharuskan menuliskan nama lengkap kita. Misalnya Hairunisa. Uh, 9 NISN. Ini ngarang aja sih. Alamatnya Purwojati. Teleponnya 098999999. Nah, di sini ada asal sekolah karena tahun ini biasanya pakai sistem zonasi dari mulai tahun kemarin. Di sini jadi cuma muncul beberapa pilihan SMP sederajat yang ada di sekitar SMK Negeri Purwojati. Di sini ada SMP Negeri 1 Purwojati, SMP Negeri 2, MTS Maris NU Purwojati, SMP Muhammadiyah Purwojati, SMP Negeri 2 Jatilawang, dan SMP Pancasila Jatilawang. Kita pilih SMP Negeri 1 Purwojati. Nah, kita diharuskan memilih program keahlian yang akan kita ambil ketika kita akan mendaftarkan di SMK Negeri Purwojati. Di sini ada tata busana, pemasaran, teknik pengelasan, teknik sepeda motor, dan teknik kendaraan ringan. Kita contohkan tata busana, lalu kita klik daftar. Maka akan muncul seperti ini. Di sini ada home, nilai siswa. Nah, di sini kita diharuskan untuk menginputkan nilai rapor kita dari semester 1 sampai semester 5. Di sini ada nomor, yaitu nomor urut pendaftar. Di sini yaitu ketiga, nama siswa tadi Hairunisa. Nah, kita inputkan nilai semester 1, misalnya 90 semua lah. Ranking semester 1, semester 2. Nah, selanjutnya kita submit. Di sini maka akan muncul Anda telah terdaftar sebagai calon siswa tes dengan rincian sebagai berikut. Di sini ada username dan password untuk login di web ini. Nah,
Lalu kita klik login. Di sini langsung kita disuruh memasukkan username dan password yang telah diberi tadi. Kita isikan username-nya tadi berapa, ayo? RSDI1333. Passwordnya 00A C209. Lalu kita klik login. Nah, di sini maka kita sudah terdaftar menjadi calon siswa baru. Dengan data siswa yang tadi kita lengkapi, maka langkah selanjutnya yaitu mengisi data orang tua. Yang pertama, kita mengisi data ayah, misalkan alamat Purwojati, pekerjaan buruh, nomor telepon, ini buat contoh, terus data ibu, pekerjaan, lalu submit. Maka ini tampilan setelah kita mengisi data orang tua. Selanjutnya kita di menu update biodata buat ganti biodata kita. Selanjutnya yaitu print data. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang harus di print. Ada form biodata, form cek fisik, form data orang tua, dan blanko nilai tes. Buat contoh aja misalnya cetak form data orang tua. Nah, kita langsung diarahkan ke cetak dokumen. Di sini kita menunggu datanya muncul. Nah, di sini maka akan muncul format dokumen yang akan dicetak. Nah, di sini juga berisikan data-data yang sudah diisikan di langkah sebelumnya. Lalu kita cetak, dan dokumen ini dibawa wajib saat mendaftarkan ke SMK Negeri Purwojati, atau menjadi syarat dokumen yang harus dibawa ketika ke SMK Negeri Purwojati. Nah, itu adalah tutorial saat menggunakan website yang telah kami susun dengan tema penerimaan siswa baru SMK Negeri Purwojati 2020. Lalu kita logout. Maka akan kembali ke halaman menu utama. Selanjutnya, dari sisi admin, kita juga bisa mengecek. Nah, di halaman paling depan, kita scroll ke yang paling bawah. Di sini ada admin, kita klik, maka akan muncul login admin, yaitu masukkan username dan password, lalu login. Maka di sini akan muncul data calon siswa di SMK Negeri Purwojati yang telah mendaftarkan via web. Di sini ada peserta
nomor urut pertama, Rizky Sunandar, Eronisa, dan yang inputkan kita tadi yaitu Herunisa. Di sini ada beberapa aksi yaitu data lengkap, view nilai, input nilai tes, dan view nilai tes. Kita akan mengecek data lengkap Hairunisa. Di sini akan muncul data siswa, nomor urut daftar ketiga, password ketika login di website, nama lengkap Hairunisa, ada NISN, alamat, nomor telepon, asal sekolah, dan program keahlian yang akan diambil. Di sini ada dua aksi juga, ada update dan delete. Update untuk mengubah data si calon siswa tersebut. Jika delete, maka ketika kita akan menghapus data calon siswa ini. Lalu kita pilih back. Kita melihat view nilai. Maka di sini akan muncul data nilai yang telah Hairunisa inputkan. Di sini juga bisa diupdate untuk perubahan data nilai. Input nilai tes yaitu nilai si calon siswa tersebut saat melakukan tes langsung di sekolah SMK Negeri Purwojati. View nilai tes yaitu hasil dari tes tersebut yang telah dilaksanakan. Jadi seperti itu dari sisi admin. Lalu di sini juga bisa daftar admin baru.